NU sebagai organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah didirikan untuk membela akidah dan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. NU sebagai organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah didirikan untuk membela akidah dan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendirinya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, adalah seorang ulama yang sangat aktif di dalam mengajar dan sangat aktif di dalam menulis kitab. Beliau bersama dengan para ulama dan para kiai yang lain membuat organisasi ini dengan tujuan untuk betul-betul membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk salah satunya adalah kegiatan acara peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau sangat menganjurkan dan juga sangat mensunnahkan acara ini sebagai acara yang baik dan sangat dianjurkan di dalam syariat Islam. Tetapi apabila terdapat sebuah kesalahan yang dilakukan di dalam acara peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad, maka Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari tidak segan-segan untuk menegur, tidak segan-segan untuk mengingatkan agar betul-betul acara Maulid ini menjadi acara yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu beliau sampai membuat kitab yang berjudul At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna Al-Maulid Bil Munkarat. At-Tanbihatul Wajibat, peringatan-peringatan yang wajib untuk disampaikan. Liman Yasna, untuk orang yang menyelenggarakan Al-Maulid, acara Maulid, Bil Munkarat, tapi di dalamnya terdapat sesuatu yang salah, tapi di dalamnya terdapat sesuatu yang dosa. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengingatkan kita sebagai jamaah dan pecinta beliau untuk betul-betul berhati-hati agar tidak merusak maulid itu sendiri. Di dalam kitab beliau halaman ke-10 At-Tanbihatul Wajibat, beliau katakan bahwa definisi dari maulid adalah annal maulid alladhi yastahibbuhul a'immah. Maulid yang sebagaimana diajarkan oleh para imam adalah ijtima'un nas, berkumpulnya manusia, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, kemudian di dalamnya dibacakan sedikit dari ayat-ayat Al-Qur'an, wa riwayatil akhbaril waridah, dan juga kabar-kabar yang diriwayatkan, fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana awal mula baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma waqa'a fi hamli, dan juga bagaimana keadaan ketika beliau di dalam kandungan, wa maulidihi, dan juga bagaimana keadaan ketika beliau dilahirkan, minal irhasat, dari kejadian-kejadian yang menakjubkan, wa ma ba'dahu, dan kejadian-kejadian sesudah Nabi Muhammad lahir, min siyarihil mubarakat, dari kisah-kisah hidupnya Nabi Muhammad yang penuh barokah, summa yudau lahum, kemudian di situ ada ta'amun, makanan, yakulunahu, yang kemudian dimakan oleh jamaah yang hadir, wa yang sorifuna wa inzadu ala dzalika darbud dufuf, kemudian setelah makan biasanya mereka bubar. Ada lagi yang di dalam acara maulid ditambah dengan menabuh rebana, ma'amuru'atil adab, tetapi harus dengan menjaga adab, fala ba'sa bidzalika, jika maulid diselenggarakan dengan cara yang begitu, maka hukumnya tidak menjadi masalah. Tetapi apabila di dalam maulid terdapat sesuatu yang salah, apabila di dalam maulid terdapat sesuatu yang tidak benar, maka beliau sendirilah yang menegur. Biar apa? Biar acara maulid tidak kemudian menjadi salah hanya gara-gara ada oknum yang kemudian tidak pas untuk menyelenggarakan acara maulid. Di dalam kitab yang sama, Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan sebuah kisah, tepatnya di halaman 8. Qad ra'aitu fi lailatil isnain al-khamis wal isrin min syahri Rabiul Awal. Beliau bercerita, suatu malam, di malam Senin tanggal 25 bulan Rabiul Awal, min syuhuri sana al-khamisah wal khamsin ba'da alfi wa salasamiyah, di tahun 1355 Hijrah. Unasan min tolabatil ilmi fi ba'dil ma'ahidid diniyah. Ada santri di sebuah pondok pesantren ya'maluna al-ijtima'a bil ismil maulid, yang kemudian membuat acara perkumpulan
acaranya dinamakan acara maulid. Wa ahdaru lidzalika al-ati al-malahi. Di dalamnya ada alat-alat musik malahi yang melupakan manusia dari Allah dan Rasulnya. Summa qara'u yasiran minal Qur'an. Di acara itu mereka membaca sebagian ayat Quran. Wal akhbaril waridah, dan juga membaca sebagian kabar-kabar yang diriwayatkan oleh para ulama. Fi mabda amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat, yang menceritakan tentang bagaimana awal mula Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad dilahirkan, wa ma ba'dahu min siyarihi al-mubarakat, dan juga menceritakan bagaimana kisah Nabi Muhammad setelah beliau lahir. Summa syara'u fil munkarat, tetapi di dalamnya terdapat sebuah perkara, terdapat beberapa perkara yang salah, terdapat beberapa perkara yang mungkar. Mislut tadorub, seperti pukul-pukulan. Wat tadafu al musamma indahum bipencak au boxing, yang kemudian di dalam acara tersebut terdapat acara pukul-pukulan, terdapat acara pencak, terdapat acara tinju-tinjunan dan lain sebagainya. Wadarfid dufufi, dan kemudian di dalamnya terdapat juga acara nabuh rebana. Kullu dzalika bi khuduri niswatin ajnabiyatin qaribatin minhum musyrifatin alaihim. Tetapi di situ terdapat wanita-wanita ajnabiyah, wanita-wanita yang bukan mahram, yang kemudian mereka datang, duduknya berdekatan, dan kemudian orang-orang yang menyelenggarakan acara maulid tadi, yang mengisi acara maulid tadi, berniat untuk mendapatkan perhatian dari wanita-wanita yang datang. Wal musiki, juga ada musik-musik. Wasitrik wal la'abi bima yusbihul kimar wajtima'ir rijal ma'an nisa'i muhtilatin. Di dalamnya terdapat musik-musik, di dalamnya terdapat permainan-permainan, dan yang parah adalah di situ berkumpulnya laki perempuan muhtalitatin, campur baur, tanpa ada pembatas, tanpa ada pemisah, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Wa musyrifatin waroksi, di dalamnya ada nari-nari. Wal istighraqi, di dalamnya ada teriak-teriak. Fil lahwi wal dohiki wartifa'il aswat, di dalamnya ada saling meninggikan suara, teriak-teriak, bengak-bengok. Fil masjid, baik itu di dalam masjid wa hawalaihi, dan sekitar masjid. Maka ketika Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari melihat sebuah acara maulid tapi di dalamnya banyak perkara-perkara yang mungkar, fanahaituhum, maka kata beliau, saya larang mereka. Wa angkartuhum, dan saya ingkari mereka. Antil kal munkarat, dari perbuatan-perbuatan mungkar tersebut. Setelah saya larang, setelah saya marahi, setelah saya tegur, fatafarroku, maka mereka berpisah-pisah, wansorofu, dan mereka membubarkan diri. Ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari kitab Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari ini. Poin yang pertama, Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari sangat menganjurkan acara maulid. Tetapi acara maulid yang dianjurkan adalah apabila di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang melanggar syariat. Yang kedua, apabila di dalam acara maulid terdapat sesuatu yang melanggar syariat, semisal berkumpulnya laki perempuan, semisal yang laki-laki membaguskan suara, yang laki-laki membaguskan tabuhan rebana, tapi dengan tujuan untuk mendapat perhatian dari wanita yang hadir. Semisal ada kegiatan-kegiatan, ada acara-acara, ada gerakan-gerakan yang tidak pantas. Ini kan gerakan-gerakan peristiwa-peristiwa yang melanggar syariat. Maka aswaja ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang pertama kali untuk menasihati. Kenapa? Karena jangan sampai hanya gara-gara perbuatan salah yang dikerjakan di dalam maulid, maka maulid jadi dibid'ahkan sama orang, maulid jadi dianggap dosa sama orang. Sehingga ayo kita bermaulid, ayo kita memuji baginda Nabi Muhammad, ayo kita berselawat kepada Nabi Muhammad, tapi dengan cara yang adab, tapi dengan cara yang baik, dan tidak dengan cara yang melanggar syariat. Dengan itulah kita menjaga NU, dengan itulah kita menjaga nama besar Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, dan dengan itulah kita membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab.